Hari ini aku akan membawakan materi stoikiometri. Penasaran nggak nih? Yuk ikutin yuk. Yang pertama ada pengertian stoikiometri. Apa sih stoikiometri itu? Stoikiometri adalah ilmu yang menghitung hubungan kuantitatif dari reaktan dan produk dalam reaksi kimia. Stoikiometri ini berfungsi untuk menentukan jumlah produk dan reaktan yang diproduksi atau dibutuhkan dalam reaksi yang diberikan. Nah, pada stoikiometri ini kita akan membahas hukum-hukum dasar kimia. Yang pertama ada hukum Lavoisier atau hukum kekekalan massa. Hukum Lavoisier adalah suatu hukum yang menyatakan massa dari suatu sistem tertutup atau konstan. Meskipun terjadi berbagai proses dalam sistem tersebut, massa zat sebelum atau sesudah reaksi adalah sama atau konstan. Berikut ini bunyi hukum Lavoisier. Massa zat-zat dan sesudah reaksi adalah tetap. Yang kedua, ada hukum Proust atau hukum perbandingan tetap. Pada hukum ini, pembuatan tiap senyawa kimia memiliki komposisi dengan rasio bahan penyusun yang tetap. Berikut ini adalah bunyi hukum perbandingan tetap. Di sini dikatakan perbandingan massa unsur-unsur dalam tiap-tiap senyawa adalah tetap. Yang ketiga, ada hukum perbandingan berganda atau hukum Dalton. Bunyi dari hukum ini adalah bila dua buah unsur dapat membentuk dua atau lebih senyawa untuk massa salah satu unsur yang sama, maka perbandingan massa unsur yang kedua akan berbanding sebagai bilangan bulat dan sederhana. Berikut ini adalah contoh soal hukum perbandingan berganda. Bila unsur nitrogen dan oksigen di senyawa dapat terbentuk, NO di mana massa N memiliki massa atom 14 dan O memiliki massa atom 16, lalu dia diperkecil menjadi 7:8. Lalu NO2 di mana massa N memiliki 14 dan O karena dia berjumlah 2, maka yang awalnya dia berjumlah 16 dia dikali 2, jadi mendapatkan hasil 32. Lalu diperkecil menjadi 7:16. Maka untuk massa nitrogen yang sama banyaknya, perbandingan massa nitrogen pada NO banding NO2 adalah 8:16 sama dengan 1:2. Yang keempat, ada hukum-hukum gas. Untuk gas ideal, berlaku persamaan P kali V sama dengan N kali R kali T. Keterangannya, P adalah tekanan gas atau memiliki satuan atm, dan V adalah volume gas atau satuannya liter, dan N ada mol gas, R tetapan gas universal, dan yang terakhir adalah T, yaitu suhu mutlak yang memiliki satuan Kelvin. Lalu ada persamaan reaksi. Persamaan reaksi ini memiliki beberapa sifat persamaan, yaitu yang pertama, jenis unsur-unsur sebelum dan sesudah reaksi selalu sama. Yang kedua, jumlah masing-masing atom sebelum dan sesudah reaksi selalu sama. Yang ketiga, perbandingan koefisien reaksi menyatakan perbandingan mol. Selanjutnya ada konsep mol. Apa sih mol itu? Mol adalah suatu bilangan kimia yang jumlah atom-atomnya sebesar Avogadro dan massa senyawa itu. Dan selanjutnya ada massa atom dan massa rumus. Yang pertama, massa atom. Massa atom adalah
Massa suatu atom pada keadaan diam umumnya dinyatakan dalam satuan massa atom. Massa atom sering disinonimkan dengan massa atom relatif, massa atom rata-rata, dan bobot atom. Yang kedua ada massa atom relatif. Massa atom relatif adalah massa suatu atom yang ditentukan dengan cara membandingkan dengan massa atom standar. Massa atom relatif disingkat dengan AR berdasarkan IUPAC atau International Union of Pure and Applied Chemistry yang digunakan sebagai standar penentuan massa atom relatif adalah atom karbon. Yang ketiga ada massa molekul relatif. Massa molekul relatif atau disebut pula massa molekul adalah massa suatu molekul yang diukur dalam satuan massa atom. Molekul berbeda dengan senyawa yang sama mungkin memiliki massa molekul yang berbeda karena mengandung isotop dari suatu unsur yang berbeda. Yang keempat ada massa molar. Massa molar atau yang memiliki simbol M adalah massa dari suatu mol sebuah unsur atau senyawa kimia. Ia merupakan sifat fisik dari tiap-tiap senyawa murni. Satuan SI untuk massa adalah kilogram. Namun, atas alasan praktis dan historis, massa molar hampir selalu dituliskan dalam satuan gram per mol, utamanya dalam bidang kimia. Dan yang terakhir ada volume molar. Volume molar adalah volume dari satu mol dari suatu unsur atau senyawa kimia pada temperatur dan tekanan tertentu. Berbeda dengan massa molar, volume molar setiap unsur atau senyawa tidak dipengaruhi oleh rumus molekulnya, namun oleh tekanan dan temperatur di mana zat tersebut diukur. Itulah yang dapat saya sampaikan dan semoga dapat bermanfaat untuk kalian semua. And thank you so much for everyone.